Pulau Jawa merupakan satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Pulau Jawa sendiri diapit oleh 2 pulau, yaitu Pulau Bali di sebelah timur dan Pulau Sumatera di bagian barat. Tidak hanya itu, Pulau Jawa juga diapit oleh 2 lautan, yaitu Laut Jawa di sebelah utara dan Samudra Hindia di bagian selatan. Di tanah Jawa juga memiliki banyak adat maupun kebudayaan yang sangat beragam dan selalu berkaitan dengan hal-hal berbau mistis. Maka sobat jangan heran bila terdapat banyak misteri tentang tanah Jawa. Berikut ini beberapa misteri tentang tanah Jawa yang dirangkum dari beberapa buku sejarah kerajaan karya Tanah Nusantara. Jawa. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini agar kami dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kalian. Terima kasih dan selamat menonton. Yang pertama, misteri makhluk bernama Semar. Semar sendiri merupakan sesosok tokoh kesenian wayang kulit dari Jawa. Semar sendiri digambarkan dengan seorang pria berperut buncit dan memiliki kawan, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar diperkirakan seorang penghuni tanah Jawa paling tua dan masih menyimpan banyak misteri hingga saat ini. Banyak yang berspekulasi kalau Semar masih menjaga dari ujung hingga pangkal tanah Jawa. Yang kedua ada penghuni pantai selatan. Mungkin, misteri satu ini sudah terkenal di telinga masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa, terutama bagian pesisir selatan. Mereka meyakini kalau ada sesosok ratu yang menjaga pantai selatan. Dan ratu tersebut dikenal dengan sebutan Ratu Nyai Roro Kidul. Konon, jika ada pengunjung yang menghilang saat berenang di pantai selatan, mereka akan dijadikan budak oleh Ratu Nyai Roro Kidul. Tidak hanya itu, pengunjung juga dilarang mengenakan baju dengan warna tertentu. Pasalnya, warna tersebut dapat memancing perhatian dari Ratu Pantai Selatan. Hal ini juga bisa membuat sobat ditarik ke alamnya dan dijadikan seorang budak. Dan ketiga, misteri tradisi malam Suro. Suro merupakan pergantian tahun Islam, yaitu 1 Muharram. Biasanya masyarakat Jawa melakukan berbagai ritual atau tirakat, mulai dari lelekan, tidak tidur semalam suntuk, atau tuguran, perenungan sambil berdoa. Bahkan, sebagian orang memilih bersemedi di sebuah tempat yang disakralkan, seperti puncak gunung, pohon besar, ataupun makam keramat. Dan perlu sobat ketahui, tradisi malam Suro sudah dikenal sejak masa pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Dan keempat ada misteri Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan sesosok wali songo periode pertama yang diutus oleh Khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad pertama untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Namun, tidak banyak orang yang mengenal tentang sesosok Syekh Subakir. Konon, Syekh Subakirlah yang bisa mengusir para makhluk halus yang mendiami tanah Jawa. Syekh Subakir juga masih memiliki hubungan erat dengan sebuah tugu yang berada di puncak Gunung Tidar. Dan kelima sendiri ada misteri Gunung Tidar. Di puncak Gunung Tidar terdapat sebuah tugu yang dipercaya sebagai paku tanah Jawa. Jika tugu ini dicabut, maka seluruh tanah Jawa akan mengalami bencana yang sangat hebat. Gunung Tidar juga dikenal angker, pasalnya, siapapun itu yang datang akan meninggal. Hingga saat ini, Gunung Tidar menjadi sebuah tempat ritual. Tidak hanya itu, Gunung Tidar juga digunakan untuk tempat ziarah. Hal ini dikarenakan ada sebuah makam keramat berada di sana. Dan di tanah Jawa sendiri konon katanya ada makhluk aneh yang pertama menguasai Pulau Jawa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Maka, sudah tentu memiliki latar belakang penghuni yang sangat beragam. Hanya untuk mengurai asal-usul penduduk satu pulau saja, seringkali tidak mampu mengungkap secara tuntas karena keterbatasan data sejarah. Ambil saja salah satu suku terbesar di Indonesia, yaitu suku Jawa. Suku ini tersebar di hampir semua pulau di Indonesia. Namun, untuk menelusuri asal-usulnya bukanlah perkara gampang. Ada banyak pendapat dan teori. Dalam catatan-catatan kitab Hindu kuno seperti dikutip Kap R.P. Suyono dalam Dunia Mistik Orang Jawa dikisahkan bahwa pada 450 Masehi hingga 78 Masehi, nenek moyang suku Jawa dari Coromandel mulai berdatangan.
Pada masa itu, Jawa masih diliputi hutan belantara dan dikenal dengan nama Nusa Kendang. Daerah itu berhasil dikunjungi oleh orang-orang dari kerajaan Astina atau Kling Coromandel atas perintah raja mereka yang bernama Arjuna. Diperkirakan mereka mendarat pertama kali di daerah Banten. Namun, mereka tidak mampu bertahan lama mendiami daratan Jawa karena ganasnya gangguan makhluk-makhluk berbentuk aneh. Ada beberapa jenis makhluk aneh antara lain diberi nama Gandarwa, Sanskerta, Gandarva, atau biasa disebut Genderuwo. Makhluk aneh lainnya adalah tetekan, cicet, bahung, dan banaspati. Selain serbuan makhluk aneh itu, mereka juga dimangsa oleh binatang-binatang buas. Akibatnya, banyak di antara mereka tewas. Dan yang selamat memutuskan kembali ke negeri asalnya. Sekitar 500 tahun berikutnya, penguasa kerajaan Kling yang bernama Brahmaniwati kembali mencoba menaklukkan Pulau Jawa. Kapal-kapal penuh dengan penduduk desa dibawa ikut serta. Kedatangan mereka kali ini berhasil membabat hutan. Para Gandarwa dan kawan-kawannya sudah tidak mengganggu, sehingga mereka pun mampu membangun desa hingga wilayah pedalaman. Mereka dan keturunannya inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Dari keturunan mereka ini pula diduga menjadi cikal bakal suku Sunda yang hingga kini mendominasi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Selain dari kitab Hindu kuno, kisah tentang para pendatang atau nenek moyang orang Jawa juga dapat diketahui dari literatur kuno lainnya seperti Babat Tanah Jawa dan Serat Kuno Keraton Malang. Namun, pada prinsipnya, semua mengatakan hal yang sama bahwa pada masa awal didatangi Pulau Jawa masih berupa hutan belantara dan dihuni oleh makhluk-makhluk aneh serta binatang buas. Menurut pemaparan Sri Wintala Ahmad dalam Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa, untuk mengetahui asal-usul orang Jawa harus mempertimbangkan banyak sumber. Sumber-sumber itu antara lain hasil kajian para arkeolog, penelitian para sejarawan, literatur kuno tentang Jawa seperti Babat Tanah Jawa, Serat Kuno Keraton Malang, surat-surat kuno dari India, Cina, bahkan boleh juga menengok catatan kuno suku Maya tentang bangsa Atlantis dan Lemuria. Menurut arkeolog, 1 juta tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa diperkirakan sudah dihuni. Hanya saja, peradaban manusia kala itu masih sangat primitif dan biasa disebut sebagai manusia purba. Penemuan-penemuan fosil manusia purba di Lembah Bengawan Solo oleh von Koenigswald, Eugene Dubois, dan arkeolog lain membuktikan bahwa DNA manusia purba seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens memiliki struktur DNA yang mirip dengan DNA orang Jawa di zaman sekarang. Manusia purba berjenis Homo erectus di Dusun Trinil, Kawu, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur oleh Eugene Dubois memperkuat teori itu. Padahal mereka diperkirakan hidup pada 700.000 tahun sebelum Masehi. Hanya saja, jenis manusia purba ini bisa dikatakan masih menyerupai kera berjalan tegak. Artinya, peradabannya masih sangat jauh dengan manusia modern. Pertanyaannya, apakah mereka kemudian berevolusi dan menjadi manusia modern? Apakah mereka kemudian punah? Atau mereka inilah yang disebut makhluk aneh tatkala nenek moyang dari Coromandel datang ke Jawa Barat? Sebagian arkeolog berpendapat bahwa mayoritas manusia purba ini mengalami kepunahan ketika Gunung Lawu Purba, Gunung Kelut Purba, Gunung Krakatau Purba, dan gunung berapi purba lainnya di Pulau Jawa meletus. Kalaupun ada yang selamat dari letusan-letusan itu, diperkirakan mereka kemudian berhadapan dengan para pendatang dari negeri lain. Benturan budaya pun terjadi atau bisa pula mengalami proses asimilasi melalui perkawinan. Ketika manusia mampu membuat tulisan, babak baru dimulai. Dari catatan-catatan berupa aksara kuno itulah, para sejarawan mulai mampu merangkai kisah masa lampau yang mendekati kebenaran. Hanya saja, era ini Pulau Jawa sudah dihuni oleh beragam manusia baik dari penghuni yang lebih lama maupun para pendatang. Semua berbaur dalam arti yang sesungguhnya. Sekitar 3000 SM, orang-orang dari suku Lingga, Tiongkok Daratan, Yunan atau Funan di Cina Selatan, Khasi di India Selatan, orang dari dinasti Kusana dari India, orang Siam dari Thailand, orang Turki, dan orang Arab, serta Champa, berdatangan secara bergelombang. Gelombang awal kedatangan itu dikenal juga sebagai zaman Proto-Melayu. Selanjutnya disusul kedatangan berikutnya yang dikenal sebagai gelombang Deutero-Melayu.
Semua pendatang itu membawa peradaban yang jauh lebih maju dibanding penduduk Pulau Jawa yang lebih dulu menghuni. Dari mereka inilah kemudian mulai dikenal teknik pelayaran, ladang, sawah, dan sistem kampung. Dan tatkala mereka berbaur dan saling kawin-mawin akan sangat sulit untuk bisa membedakan kemurnian darah. Niscaya tidak bisa lagi menelusuri mana yang murni berasal dari Cina, India, Turki, dan Arab. Dengan demikian, semua orang di Pulau Jawa masa kini, entah bersuku Jawa, Sunda, Baduy, Tengger, maupun suku Jawa lainnya, sebaiknya sadar bahwa dalam tubuh bisa jadi ada campuran darah Cina, India, Siam, Arab, maupun Turki. Nah, itu tadi beberapa ulasan mengenai mitos-mitos dan asal-usul Jawa kuno yang terdapat di tanah Jawa. Percaya atau tidak, beberapa masyarakat Jawa masih mempercayainya, apalagi saat ada wabah meluas seperti saat ini. Dan manakah yang paling berkesan menurut kamu? Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tulis di kolom komentar yang menurut kamu yang paling berkesan. Terima kasih.